Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan tutorial tentang membuat soal online dengan memanfaatkan aplikasi ExamView Test Generator. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka dulu aplikasi ExamView Test Generator ya, yang ini ya. ExamView Test Generator, di double klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang Create New Question Bank. Kita menambahkan bank soal yang baru. Kita klik. Nah, di bawahnya akan muncul Question Bank Title. Ini adalah yang pertama judul dari bank soal kita. Di sini misalkan kita ketik ya, subtitlenya misalkan guru MTS dan MA, lalu oke. Nah, di lembar kerja kita secara otomatis akan muncul identitas yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ada latihan soal 5, terus keterangannya guru MTS dan MA. Kemudian di bawah ini, di bawah identitas ini rencananya kita akan memunculkan soal dan kunci jawabannya ya. Kita rencananya mau menggunakan soal dengan tipe pilihan ganda ataupun multiple choice. Caranya adalah klik new ini ya, diklik, kemudian kita pilih multiple choice. Setelah itu oke. Nah, di sini adalah tempat kita menulis pokok soal. Sementara yang di bawahnya ini adalah pilihan jawabannya. Di sini pokok soal, di sini pilihan jawabannya. Nah, pada bagian ini sudah muncul beberapa settingan Bapak Ibu. Yang pertama choices. Choices ini adalah pilihan jawaban. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pilihan jawaban yang perlu kita munculkan. Nah, untuk guru MTS kan biasanya 4 Bapak Ibu ya. Sementara untuk guru MA itu biasanya 5. Kalau guru MA bisa diubah ini menjadi 5. Berarti dengan sendirinya akan nambah satu opsi lagi gitu ya. Kemudian kita lihat di sini kolom 2. Kolom 2 ini menunjukkan kolom dari pilihan jawaban. Ini bisa kita buat sesuai versi kita ya. Kalau kita mau membuat jadi 1, kita klik ini jadi 1. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kemudian di sini ada record. Record itu adalah merekam semua aktivitas yang sudah kita lakukan pada saat pembuatan soal ini, baik dari pembuatan pokok soal maupun pada penentuan pilihan jawaban dan kuncinya. Oke, kita coba mulai dari mengerjakan membuat soal yang pertama ya. Kita klik di sini. Misalkan soalnya 4 dikali 12 sama dengan, misalkan itu ya. Di sini ada yang menjawab 36, kemudian ada yang menjawab 48, kemudian ada yang menjawab 96, ada yang menjawab misalkan di sini 96 dikali 2 192 ya, misalnya 200. Nah, misalkan gitu. Oke. Nah, kita sudah tahu jawabannya nih Bapak Ibu, yaitu jawabannya B. Maka kita centang B ini ya, centang. Kemudian jangan lupa untuk di record. Kalau sudah dicentang, otomatis di answernya ini akan muncul pilihan jawabannya. Karena kita centang B, maka di sini munculnya B. Ya. Kemudian jangan lupa klik record. Ya. Nah, rasional ini adalah jika soal ini perlu pembahasan, maka kita memunculkan di sini ya. Nah, sekarang kita perlu merecord dulu, jadi kita klik record. Nah, ini soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, kita tinggal tambahkan lagi, klik new.
kemudian multiple choice, lalu oke. Misalkan 10 dikurangi 2 sama dengan, ya misalkan di sini kita klik, ada yang jawab 8, kemudian 6, 4, 2. Ini jawabannya kita sudah tahu ini ya, A, berarti ini otomatis akan terekam A. Kemudian jangan lupa untuk di record. Nah, ini soal yang kedua. Nah, ini bisa diedit ya Bapak Ibu, edit ya, bisa diedit. Karena di sini kita tadi di settingan awal kita menggunakan satu kolom, maka yang ini kita ubah satu kolom juga biar sama. Lalu di record. Nah, seperti ini. Kita tambah satu lagi, misalkan kita mau memunculkan gambar ya, klik new, kita klik multiple choice, oke. Misalkan soal nomor 3, perhatikan gambar di bawah. Sekarang di bawah ini kita insert sebuah gambar ya. Caranya kita klik insert, kemudian picture. Nah, misalkan saya naruhnya itu di tempat saya ya, misalkan di komputer saya. Ya, misalkan ini ya, tag ini, otomatis ini kan ada gambar nih, cuma gambarnya kan besar Pak Ibu. Ini gambar ini bisa diatur ukurannya ya, dengan cara di drag saja seperti ini, ditarik, dikecilin ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kan gambar di bawah ini. Sekarang kita enter gambar di atas, menceritakan tentang materi ya. Nah, di sini pilihan jawabannya misalkan yang pertama Google Drive, yang kedua Google Doc, di sini Google Sheet, di sini Google Classroom, kita tambah, nah, misalkan itu ya. Misalkan tambah satu lagi nih, pilihan jawabannya biar ada 5 ya. Misalkan satu lagi nih Google Site. Kita tahu jawabannya ini adalah A. Kita centang A ya, maka otomatis dia akan muncul A di sini. Setelah itu kita klik record. Nah, asumsi saya sekarang soalnya sudah selesai nih, kita buat cuma 3 soal. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan penyimpanan. Cara menyimpan soal akan supaya menjadi bank soal ya, yang bisa kita edit adalah klik file, kemudian save as. Di bagian file name ini kita ketik misalkan latihan soal 5 ya. Kemudian extensionnya save as exam view question bank, kita biarkan seperti itu. Lalu kita taruh di tempat penyimpanan yang mudah diingat ya. Misalkan saya taruhnya di D, di cloud, kemudian di folder yang mudah saya ingat ya. Oke, seperti ini ya, sip. Harusnya di folder tadi itu sudah muncul latihan soal 5. Coba kita klik latihan soal 5, ada nggak? Nah, berarti saya sudah punya paket soal ya dalam bentuk exam view yang masih bisa kita edit di sini dengan nama latihan soal 5. Nah, latihan soal 5 ini rencananya saya akan saya ekspor dan akan saya ekspor ke
LMS saya dengan menggunakan Moodle. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya yaitu kita klik file, kemudian export ya, kemudian kita pilih Blackboard 6.0 sampai 7.0. Kita klik ini, kemudian di sini kita beri nama, misalkan latihan soal 5. Kemudian jangan lupa untuk disimpan. Nah, nanti kita akan disuruh mengisi identitas dari paket format Blackboard ini ya. Ini menjadi identitas dari paket bank soal yang akan kita kirim dengan menggunakan Blackboard Tool Manager. Di sini kita ketik misalkan namanya latihan soal 5 atau latihan soal. Di sini deskripsinya boleh di copy paste saja sama. Kemudian di sini latihan gitu aja. Nah, coba kita lihat nanti di folder yang sama apakah sudah muncul folder dengan nama latihan soal 5. Ini dia ya. Sudah muncul folder yang sudah diekspor tadi ya, yang sudah diekspor dari ExamView tadi dengan nama latihan soal 5, dan soal inilah yang nanti yang akan kita ekspor ke LMS kita dengan menggunakan. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu materi terkait pembuatan soal online dengan memanfaatkan aplikasi ExamView Test Generator. Tetap semangat Bapak Ibu dan selamat pagi.